Taib, tema kajian kita adalah pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Jadi saya ngaji kesini nggak bawa kitab nih Bu. Jadi udah murojaah dulu, melihat dari beberapa referensi kitab. Saya buka kitab namanya Sofhatut Tafasir, ya, karangan Syekh Ali As-Sobuni. Saya buka kitab Tafsir Jalalain, karangan Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Jaluddin Al-Mahalli. Saya buka kitab Tafsir Hasyiatus Sawi, Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Saya buka beberapa referensi, saya simpulkan di sini. Bismillah. Al-Fatihah itu diambil dari bahasa Arab fataha. Fataha yaftahu fathan, wa maftahan fa huwa fatihun, wa dzaka maftuhun iftala taftah. Artinya membuka. Fatihatun, pembuka, yang menjadi sebuah pembuka. Al-Fatihah itu banyak namanya. Ulama, siapa namanya? Al-Imam Al-Qurtubi menyimpulkan, menghitung nama-nama Al-Fatihah itu setidaknya ada 12 nama. Al-Fatihah satu, pembuka artinya. Yang kedua ada namanya Ummul Quran, bukan Ummul Qura. Kalau Ummul Qura itu nama dari kota Mekah. Ummul Quran. Dua, induknya Quran. Tiga, Ummul Kitab, induknya kitab. Ada lagi Asy-Syafiyah, obat. Al-Kafiyah, 4. 5, Al-Kafiyah, yang mencukupi. Banyak, pokoknya banyak nama-nama Al-Fatihah itu. Ingat, yang namanya sebuah nama ada karena sebagai harapan. Sebagai harapan tuh. Kita namain anak kita, namanya siapa? Muhammad. Kita punya anak laki-laki dinamakan Muhammad. Itu nama, itu doa Bu. Nama itu harapan. Muhammad artinya apa? Orang yang terpuji, yang akan mendapatkan pujian karena bagus akhlaknya, karena indah tingkah lakunya, ganteng wajahnya. Nah, kan dinamakan Muhammad. Kan harapan, doa. Nah, semua itu nama adalah doa yang kita harapkan terwujudkan, terrealisasikan. Begitupun Al-Fatihah sebagai pembuka dari segala kebaikan. Maka seringkali para ustadz, para kiai, para ulama ketika memulai majelisnya, pengajiannya memulai dengan baca suratul Fatihah. Dibuka dengan Fatihah, harapannya sebagai pembuka untuk segala kebaikan-kebaikan di majelis itu. Ada lagi tadi saya sebutkan namanya Syafiyah. Syafiyah itu obat, penyembuh. Ada ceritanya Bu. Jadi nama itu tadi ada sebabnya, ada asal muasalnya, kemudian dijadikan sebagai harapan, doa yang akan diharapkan terjadinya, terwujudnya. Dulu sahabat Nabi diutus, Nabi mengutus beberapa sahabat untuk berdakwah di satu tempat, satu kampung. Masuk ke sana, ketika sudah berinteraksi dengan orang kampung situ, kepala kampungnya atau kepala desa lah katakan ya, itu sakit Bu, sakit berhari-hari, bahkan sampai beberapa minggu sakit. Akhirnya didatengin oleh para sahabat. Diapain nama para sahabat? Inilah asal mulanya ruqyah Bu. Kisahnya ruqyah kita kenal sekarang. Ruqyah itu asal mulanya ketika sahabat melihat kepala desa itu sakit, dibacakan suratul Fatihah. Cuman niat aja berharap. Fatihah itu pembuka, mudah-mudahan Allah buka yang tadinya sakit jadi sembuh, yang tadinya kurang baik jadi baik. Dibacakan suratul Fatihah, subhanallah, kehendak Allah, kepala desa itu sembuh. Ketika kepala desa itu sembuh, merasa iba, ingin berterima kasih kepada para sahabat Nabi, akhirnya dihadiahkan oleh kepala desa itu. Kan namanya kepala desa kan orang punya duit, orang kaya gitu kan, dikasih hadiah kambing. Iya, tapi nggak semua Bu ya kepala desa kaya Bu ya. Nggak semua ya. Biasanya orang pejabat itu banyak duitnya. Dikasih hadiah kambing Bu, banyak itu kambing dikasih hadiah kepada para sahabat. Lapor sahabat sama Nabi, ya Rasulullah, kami ngobatin orang pakai surat Al-Fatihah. Setelah sembuh, akhirnya kami dihadiahkan kambing, beberapa kambing, banyak kambing itu.
Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kambing ini? Boleh nggak dimakan? Ini hadiah. Habis kami ngobatin orang pakai surat Al-Fatihah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khud wa nawilni al-baqi. Kata Nabi apa? Ambil wa nawilni al-baqi, dan bagikan aku juga dapat bagiannya ya. Kalian ambil itu, nanti bagian aku serahkan kepada aku, kata Nabi. Nah, kebolehan untuk meruqyah orang dengan Al-Fatihah, dan kebolehan dari Nabi untuk mengambil upah atau mengambil tanda terima kasih dari orang kalau sudah ada satu proses penyembuhan atau ya jasa lah gitu. Itu asal mulanya tuh. Maka dinamakan Syafiyah karena kasusnya Al-Fatihah pernah menyembuhkan. Sampai sekarang orang kan kita tahu kan ruqyah syariah itu banyak menyertakan Al-Fatihah sebagai pembukanya sebelum dibacakan ayat-ayat yang lain. Al-Fatihah juga punya nama As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani 7, As-Sab'u 7, Al-Masani yang diulang-ulang. As-Sab'u 7, Al-Masani yang diulang-ulang. As-Sab'ul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. Tadi kata MC-nya, kata hostnya, kita berapa kali sehari baca Al-Fatihah? Wah, banyak banget, nggak terhitung. Kalau ngitung rakaat sholat fardunya aja 17 kali, banyak. Makanya diulang-ulang setiap hari itu banyak. As-Sab'ul Masani 7 ayat. Dimulai dengan kalau basmalah ya, kalau yang menyertakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. 3 hukum basmalah. Hukum pertama, Bismillah itu adalah sebuah pemisah antara surat dengan surat lainnya. Di Al-Quran misalkan sama itu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Habis surat An-Nasr di bawahnya surat apa? Surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dipisah, ketika itu ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nanti setelahnya habis surat tabbat yada itu ada lagi Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Setiap surat ada pemisah kalau kita buka Al-Quran. Nah, hukum pertama, ulama mengatakan bismillah itu hanyalah sebuah pemisah baina suwar, di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Hukum kedua, bismillah itu adalah ayat Quran, yaitu pada surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengetahui laporan dari burung hudhud, dalam Al-Quran disebutkan ada sebuah singgasana besar di negeri itu, wahai paduka. Kan Nabi Sulaiman kan raja yang menjadi rakyatnya luar biasa, bukan hanya manusia tapi hewan-hewan juga menjadi rakyatnya. Burung hudhud laporan sama Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ada istana besar, singgasana yang mewah. Punya siapa? Punya Ratu Bilqis namanya. Akhirnya Nabi Sulaiman ngirim surat lewat burung hudhud, ditulis di dalam surat itu innahu min Sulaiman, surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ala ta'lu alayya, tunduklah kamu kepadaku, wa atuni muslimin, dan menjadilah kamu orang yang masuk Islam. Itu isi suratnya. Nah, jadi bismillah ada dalam Al-Quran surat An-Naml. Sepakat ulama bahwa bismillah adalah ayat daripada ayat-ayat Al-Quran dalam surat An-Naml. Adapun hukum bismillah sebagai ayat dari surat Al-Fatihah itu ada 3 pendapat. Ini hukum ketiga. Hukum ketiga, apakah bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? 3 madhab menganggap bismillah sebagai ayat dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama madhab Syafi'i kita yang di sini, dan mayoritas di Asia Tenggara madhabnya Syafi'i, madhab Hanafi Abu Hanifah, dan madhab Hambali. 3 madhab ini menganggap
bahwa bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Madhab yang keempat, madhab Maliki, Imam Malik bin Anas di Madinah. Beliau mengatakan bismillah bukan termasuk dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ayatnya cuman 6, enggak, tetap 7 bu. Kalau dalam Imam Malik tetap Al-Fatihah itu 7, cuman mulainya Alhamdulillah 1, Ar-Rahmanir Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6 sampai situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Kalau dalam mazhab Malik tanpa menyertakan bismillah. Adapun hukum membaca bismillah dalam sholat, hukumnya lain. Barangkali bu, ini kita perlu sekedar perluasan wawasan supaya kita berislam, beragama ini nggak kaget. Saya sering katakan kalau saya menyampaikan ya, cobalah kita ini rubah konsep pemikiran kita di Indonesia. Jangan fokus sama cara, tapi fokuslah kepada hasil. Maksudnya apa? Contoh lah, kecil, ketika anak sekolah belajar matematika aja, selalu dicekoki 2 tambah 2 sama dengan titik. Iya bu, 2 tambah 2 sama dengan titik. Berapa hasilnya? 4. Jelas kan? Jadi caranya itu dikunci bu. Orang itu sempit mikirnya. Jadi untuk mencapai angka 4, dia harus melalui satu jalan aja, 2 tambah 2. Terkunci pola pikirnya. Harusnya jangan seperti itu. Kita membuka cara yang banyak. Titik tambah titik sama dengan 6. Berapa itu titik-titiknya? Bisa 2 tambah 4, bisa 1 tambah 5, bisa 3 tambah 3. Caranya banyak. Yang penting hasilnya 6. Bila begitu kita beragama itu cara tuh banyak. Yang penting kita sampai kepada Allah, sampai kepada Rasul. Makanya mazhab itu ada 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nah tadi berkaitan supaya kita tahu wawasan ini. Ketika sholat baca Fatihah, bagaimana membaca bismillah dalam Fatihah? Ada 3. Yang pertama menurut Imam Syafi'i, bismillah dibaca jahron, jelas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca jelas, baca dengan suara keras lantang. Imam Syafi'i. 1. Yang kedua, bismillah dibaca dengan sirron, dibaca dengan pelan. Itu adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali, dan madhabnya Imam Abu Hanifah, Hanafi. Jadi kalau nanti ibu ada yang pernah umroh bu, yang haji, yang ibu haji, yang ibu umroh ada ya. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, kalau di Madinah, di Masjid Nabawi, itu banyak para imam-imam itu madhabnya madhab Hambali. Jangan kaget, jangan heran kalau sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya pelan. Itu yang kedua. Jangan kaget. Nanti kita sholat di Mekah, ini imamnya gak baca bismillah nih, sesat ini, salah imamnya. Wah, wis nyalain aja sih kita. Yang ketiga, enggak dibaca sama sekali bu, enggak jahar, enggak sir. Allahu Akbar, Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung dia baca alhamdulillah. Enggak dibaca jahar, enggak dibaca sir. Madhabnya Imam Malik bin Anas, Maliki. Di mana tempatnya bu? Banyak orang bermadhab Maliki di Maroko. Di Maroko itu negara yang berada di benua Afrika, cuman dekat sama Eropa, dekat sama Spanyol bu. Jadi nggak selamanya orang Afrika itu hitam-hitam bu. Itu orang Maroko itu benua Afrika tapi putih-putih bu. Yang lakinya ganteng, yang perempuannya cantik. Kaget kita orang Afrika putih-putih sana. Nah, itu orang Maroko. Kalau kita bahasa Arab kan namanya Al-Maghribi, Al-Biladul Maghribi. Itu bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah.
dengan menyebut nama Allah. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap segala perkara yang baik, la yubda'u, tidak dimulai, tidak didahului, bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah fahuwa ajdam. Setiap perkara yang baik, hal-hal yang baik, kalau tidak didahului oleh bacaan basmalah, maka putus barokahnya, putus, tak sampai, putus, tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan lagi, cuma sampai detik itu saja. Nah, itulah pentingnya baca bismillah untuk mendahului segala aktivitas kita. Ya, kita kan bukan, kadang-kadang doa yang diajarkan oleh Nabi, hadis-hadis kita nggak hafal, Bu. Banyak banget itu doa. Doa makan, paling yang hafal doa makan doang. Paling yang hafal doa tidur. Kadang doa masuk WC aja kita kagak tahu, lupa. Apa, Bu? Doa masuk WC bagaimana, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Keluar WC, alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Kadang-kadang kita untuk ngapal segitu banyak doa kan kadang-kadang ribet itu. Kalau orang nggak punya IQ tinggi, kecerdasan yang tinggi, nggak bisa ngapal kayak begitu, apalagi bahasa Arab. Udahlah, kita mah yang penting ingat Allah. Segala sesuatu kita ingat Allah, udah baca bismillah, gampangnya bismillah. Mau makan bismillah, mau nyuci bismillah, mau nyapu rumah bismillah, masak bismillah. Ntar lelaki nanya, ibu baca bismillah mulu, Bu, emang apa sih orang baca bismillah? Jadi komen baik, ya bismillah biar ingat Allah gitu. Doa tidur baca bismillah juga, Bu, cuman nggak dibaca Allahnya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allah bismillahi amutu wa ahya. Tapi jangan dibaca di sini, Bu, nanti tidur semua nanti. Nah, itulah bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Keduanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini diambil dari satu kata, yaitu adalah rahmatun. Asal katanya rahmat, dirubah jadi Ar-Rahman, yang artinya besar rahmatnya, besar sayangnya, besar kasihnya. Ar-Rahim, yang selalu menyayangi, selalu mengasihi. Bedakah antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Katanya Ustadz sama, diambil daripada satu sumber, yaitu rahmat. Lantas kenapa dibedakan? Ya beda. Inilah pentingnya belajar tafsir. Ar-Rahman adalah sifat kasih Allah yang Allah berikan, yang Allah obral li jami'il makhluqat, untuk semua makhluk di muka bumi ini, mulai dari penciptaannya, terlahir sampai meninggal. Itu mereka dapat sifat Allah Rahman, mendapat rahmannya Allah. Ibaratnya itu, Bu, kayak ini, Bu, kalau kita pagi-pagi itu, kalau yang punya ayam itu, Bu, nebar beras, nebar makanan tuh, biasanya ngasih makanannya pakai beras. Kalau orang Jakarta, Bu, beras diampar-ampar ya. Kalau nggak nasi bekas-bekas nasi lempar aja gitu pagi-pagi. Itu kan ayam ketika ditaburin beras di depan rumah kan pada nyamperin tuh, Bu, pada datang tuh beras ayamnya pada datang. Nah itu gambarannya Allah tuh begitu, Bu. Dengan sifat rahmannya Allah taburkan itu kasih sayangnya, Allah taburkan karunianya. Maka yang dapat semuanya, siapa aja, yang cepat dia dapat, yang sregep dia akan dapat. Nggak peduli itu orang Islam, orang kafir, nggak peduli dia orang yang banyak ibadah atau orang yang banyak maksiat, nggak peduli. Maka banyak kita lihat, Ibu, jangan sampai kita iri. Di luar sana orang-orang kafir hidupnya mewah, harta banyak, jabatan tinggi. Satu, Bu, coba tanya, dengan segala kemewahan dunia yang mereka miliki, tanya, kamu bahagia nggak dengan itu semua? Belum tentu. Kayak gitu. Jadi murahan, Bu, itu, Bu. Jadi Allah maha pemurah itu ya. Dengan Ar-Rahman pemurah, semuanya dikasih. Nah, kalau Ar-Rahim, Bu, Ar-Rahim itu adalah sifat kasih sayangnya Allah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin, orang Islam, orang beriman. Apa dalilnya? Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin sangatlah mengasihi, sangatlah menyayangi.
khusus kepada orang-orang mukmin rahmat itu. Maka dalam hadis disebutkan Allah ketika menciptakan alam semesta, Allah punya rahmat yang disebut dengan rahim 100 Bu. Allah ciptakan 100 rahmat dari rahim itu, sifat rahim 100 Bu. Satu diturunin ke muka bumi untuk semua orang-orang mukmin, dari mulai terakhir, dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu sifat rahim diturunin satu ke muka bumi. Sisanya berapa? 99. Ada Allah punya sifat rahim yang Allah akan simpan nanti di akhirat, yang Allah akan simpan nanti untuk memberikan pertolongan syafaat kepada para hamba-hambanya. Nah nanti itu dibagi-bagi Bu, sifat rahimnya Allah itu dibagi-bagi nanti di akhirat tuh. Makanya nanti ada beberapa orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain di akhirat, di antaranya para nabi. Allah akan berikan sifat rahim kepada para nabi sehingga para nabi bisa menolong umat-umat yang terpilih. Di antaranya juga para aulia, orang-orang soleh, banyak. Dan di antaranya lagi yang luar biasa adalah teman-teman rajulani yatahabbani fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah. Yang hadir di masjid ini, yang hadir di majlis ini, insya Allah semuanya mudah-mudahan Allah jadikan kita saling cinta, saling kenal karena Allah. Ingetin, kata ulama, as-sadiqu man saddaqaka laman saddaqaka. As-sadiqu, orang teman sejati itu, man saddaqaka, dialah yang jujur kepadamu. Kalau kita salah, dia katakan salah, diingetin kita. Itu teman yang baik itu Bu. Pegang kalau kita punya teman kayak gitu. Kalau kita salah kita diingetin. La man saddaqaka, bukan dia yang selalu membenarkan kita, bukan. Jadi kita salah, enggak apa-apa, itu benar. Itu ada ustadz bilang kayak begini, benar. Padahal salah Bu. Ditutup-tutupin kesalahannya, dibener-benerin sama dia. Nah itu bukan teman yang baik tuh. Nah, teman yang baik akan bisa saling menolong. Kita kalau bahasa orang zaman sekarang tuh apa namanya, bestie. Nah, orang zaman sekarang bilangnya bestie, ini bestinya saya, ini bestinya kamu ya, begitu. Itu yang selalu dia misalkan hadir majlis berduaan, sholat jamaah berduaan, sekolah berduaan, kerja berduaan, saling mengingatkan, ayo nanti hadir majlis yuk, ayo nanti kita sholat jamaah yuk, nanti malam kita sholat tahajud yuk, saling ingatkan tuh. Itu orang-orang yang kayak begitu di dunia, yang saling bersama dalam beragama, itu di akhirat Bu, itu mereka akan saling mencari. Demi Allah saya katakan, mereka akan saling mencari. Umpama dua sejoli ini, besti dengan bestinya, teman dengan temannya, sahabat dengan sahabatnya, kehilangan di akhirat nanti, yang satu sudah masuk surga dan dia belum menemukan temannya di surga, nanti dia akan protes kepada Allah, ya Allah, mana teman saya dulu? Dia dulu sama-sama hadir di Salimah bareng saya, dia dulu sama-sama sholat jamaah di Masjid Agung sama saya, dia sama-sama ngaji Quran sama saya sudah di surga, di mana dia ya Allah? Kata Allah, dia mampir di neraka. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu saya mohon, berikan saya kekuatan untuk menyelamatkan dia. Akhirnya Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat, mengeluarkan teman dia yang di neraka tadi, ditarik ke dalam surga. Teman sejati. Nah, itu mudah-mudahan kita semuanya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Orang dikasih belum tentu disayang. Orang dikasih belum tentu disayang. Pagi-pagi kita keluar rumah, buka pintu, ada pengamen, ada pengemis datang ke rumah kita. Kita kan ya rata-rata, ini jujur-jujuran aja kita, rata-rata. Kalau kita ngelihat pengemis, ngelihat pengamen, yang muncul di hati kita apa? Udah, ini kasih duit biar cepet pergi. Kan gitu. Kita ngasih duit, duitnya udah biar cepet pergi deh. Banyak orang kayak begitu. Itu kan ngasih Bu, ngasih tapi dia sayang nggak? Ngasih nggak sayang. Orang ngasih belum tentu dia sayang. Sebaliknya kalau orang sudah sayang pasti ngasih. Kalau sudah sayang pasti ngasih Bu. Ibu sayang sama suaminya, sayang. Suami ibu sayang nggak sama ibu? Sayang. Kalau nggak sayang, ibu sudah dimadu Bu.
Naudzubillah. Itu kan tanda sayang, pasti nanti dikasih. Apa yang ibu minta sama suami ibu pasti dikasih, karena suami ibu sayang sama ibu. Orang sudah sayang pasti ngasih. Nah, itulah. Jadi yang terpenting itu bagaimana mencari kasih sayangnya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan kasih dan cintanya Allah, jangan khawatir, apapun yang kita minta akan dikabul sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji lillah, bagi Allah. Kenapa dimulai dengan alhamdu? Puji, syukur, itu seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Ini kan semua kita hidup dengan nikmat Allah, kita dengan karunia Allah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana kita dikasih nikmat bernapas, nikmat ngelihat dengan mata, nikmat nyium dengan hidung, nikmat berjalan dengan kaki, Bu. Nah itu kalau kita nggak bersyukur itu bisa dicabut sama Allah tuh. Maka Allah ajarkan, ini luar biasa hebat Allah itu. Allah yang memberikan karunia kepada kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, dan Allah sendirilah yang mengajarkan bagaimana cara kita bersyukur terhadap nikmat itu. Maka seakan-akan Allah katakan kepada kita, hei hambaku yang kau sudah aku berikan nikmat dan karunia, maka ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah dalam setiap kali engkau mendapatkan nikmat, setiap kali engkau mendapatkan karunia, ucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Pujian ini juga sebagai peringatan, duhai orang-orang yang senang dipuji, ketahuilah bahwa yang pantas dipuji hanya Allah. Duhai orang-orang yang senang memuji, ketahuilah yang pantas engkau puji, yang pantas engkau sanjung adalah Allah. Lillah, hanya milik Allah. Segala puji-pujian yang ada itu semuanya hanya pantas dinisbatkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah, milik Allah. Sebuah konsep kehidupan, sebuah konsep beragama yang seakan-akan Allah ajarkan kepada kita. Lillah. Dalam ayat lain dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita semua adalah milik Allah. Konsepnya Bu, kita terapkan dalam kehidupan kita. Semua milik Allah. Saya sudah sampaikan mukadimah bahwa semua yang ada pada diri kita hanyalah titipan yang Allah titipkan kepada kita. Jadi sewaktu-waktu kalau diambil, ya kita jangan marah. Satu kisah yang senada dengan konsep kehidupan ini, bahwa semua adalah titipan. Sahabat Nabi namanya Abu Tolhah. Ada sahabat Nabi namanya Abu Tolhah, punya istri namanya Ummu Sulaim. Abu Tolhah suaminya, Ummu Sulaim istrinya. Ini orang-orang soleh dan solehah, Bu, sahabat Nabi. Itu satu waktu ketika Ummu Sulaim baru melahirkan putra pertamanya, Abu Tolhah, dengan paras yang ganteng, yang tampan, anak pertama, sangat dibangga-banggakan. Kita pernah merasakan ya bagaimana punya anak pertama, senangnya bukan main, bahagianya luar biasa. Abu Tolhah, Ummu Sulaim punya anak pertama, anaknya sakit, masih bayi sakit. Ketika sakit, demam tinggi, Abu Tolhah mendapatkan panggilan untuk berjihad. Ada panggilan jihad dari Nabi SAW untuk berperang. Izin sama Ummu Sulaim, sama istrinya, permisi. Nah, itu begitu Bu. Nanti suami yang baik itu nanti kalau mau kemana-mana ngasih kabar, kasih tahu sama suaminya, Bu, Pak, kalau kemana-mana ngasih kabar. Tuh yang baik itu begitu. Biarpun kabarnya nggak detail ya. Bapak di mana? Meeting. Bapak di mana? Meeting mulu. Gak kelar-kelar meetingnya. Abu Tolhah izin sama Ummu Sulaim pergi perang. Kalau orang perang zaman dulu, Bu, bukan kayak sekarang. Orang perang pakai pesawat jet, orang perang pakai tank. Paling seminggu kelar. Lah orang dulu kalau perang tuh lama. Perang perjalanan jauh pakai kuda, pakai onta, pakai keledai. Jadi waktu durasi yang dihabiskan lama. Subhanallah, ketika berperang bersama Rasul,
Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengambil anaknya Abu Thalhah, meninggal. Anaknya meninggal. Usai perang, Abu Thalhah pulang ke rumah. Yang namanya seorang ayah ya, baru punya anak pertama, pergi jauh, pulang ke rumah, gimana, kangen ngelihat bayinya, kangen ngelihat anak kecil itu ya, kepengen dia bagaimana lihat kabarnya, keadaannya bagaimana. Pulang ke rumah, subhanallah, ucap salam, assalamualaikum, dijawab sama Ummu Sulaim, waalaikumsalam. Apa pertanyaan pertama, Bu? Kata Abu Thalhah, aina sobi, di mana anak kita? Itu langsung tanya, Bu, saking kangennya itu Abu Thalhah sama anaknya. Lihat bagaimana istri yang cerdas. Ummu Sulaim nggak langsung bilang, anak, ditanya sama suaminya, Bu, anak kita mana? Meninggal. Ya, jantungan tuh suami. Baru datang langsung dikabarin anaknya meninggal, jantungan dia. Aina sobi, di mana anak kita? Kata Ummu Sulaim, gak dijawab, Bu, nggak langsung dijawab. Udah, masuk dulu, mandi dulu, istirahat dulu, kita makan dulu. Aina sobi, ditanya lagi, aina sobi. Akhirnya mau nggak mau ditanya anaknya mana, dijawab sama Ummu Sulaim, anak kita baik-baik aja, dalam keadaan yang lebih tenang. Ya kan tenang, Bu, meninggal, bukan tenang, Bu, udah nggak ngapa-ngapain, meninggal, anaknya tenang, nggak bohong kan dia. Dalam keadaan yang lebih tenang, dalam keadaan yang lebih baik lagi. Mendengar jawaban halus indah dari Ummu Sulaim, Abu Thalhah itu senang. Akhirnya mandi. Abu Thalhah mandi. Setelah mandi, makan malam. Habis makan malam, kenyang kan, Bu, biasa orang kalau kenyang perutnya, lapar yang lain, Bu. Nah, akhirnya malam hari itu hubunganlah suami istri antara Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim. Udah mandi, makan, kenyang, hubungan suami istri. Besok paginya sudah dalam keadaan senang, santai, baru ngobrol di ruang tamu Abu Thalhah sama Ummu Sulaim. Duhai suamiku, bagaimana pendapat kamu kalau ada seseorang yang dititipi sesuatu, kemudian yang menitipi itu pemiliknya datang kembali untuk mengambilnya? Apakah pantas yang dititipi itu marah ketika barang titipan itu diambil? Kata Abu Thalhah, salah, itu tidak benar. Masa barang titipan diambil dia marah? Harusnya dia legowo, kata orang Jawa itu harus lapang dada, karena itu bukan milik dia, itu hanya titipan, dia harus kembalikan. Apa kata Ummu Sulaim? Duhai suamiku, begitulah yang Allah perbuat terhadap kita semuanya. Anak kita adalah titipan dari Allah, maka Allah berkehendak untuk mengambil kembali titipan itu dari kita. Diem, nunduk. Abu Thalhah itu langsung senyum. Bu, ini begini Bang, bumiknya Bu, dengung begini. Akhirnya Abu Thalhah itu bilang, oh, ya sudah kalau kayak begitu, kenapa kamu nggak ngomong dari kemarin gitu? Saya baru datang, saya kangen. Ummu Sulaim bilang, kalau saya sampaikan kamu nggak jadi makan, kamu nggak jadi mandi, kamu nangis nanti. Nah, begitu kecerdasan seorang istri menyampaikan kabar-kabar baik perlahan itu kepada suaminya. Nah, itulah ya, yang disebut dengan yang namanya rahmat, atau konsep kehidupan lillah. Semua adalah milik Allah, yang semua itu akan kembali kepadanya. Kemudian konsep yang kedua, wa inna ilaihi rojiun, kita semuanya akan hilang, kita semua akan pulang. Kesimpulannya, Bu, kalau kita saja, diri kita, nyawa kita ini akan hilang, maka sesuatu yang hinggap pada diri kita pun nanti akan hilang. Haus, bentar haus akan hilang. Lapar nanti makan hilang. Kita punya masalah kita akan hilang sebentar aja, semua tinggal tunggu waktu mainnya saja. Semua akan terselesaikan pada waktunya. Itu konsep. Jadi kita nggak mikir macam-macam. Ada masalah, tenang aja. Paling ntar juga Allah kasih solusi, Allah kasih jalan. Bagaimana kita tenang. Jadi yang namanya ketenangan itu mahal, Bu. Orang nggak gampang ketika menerima musibah, menerima sebuah masalah, cobaan langsung dia tenang, nggak gopo, nggak grogi, ya, nggak rempong kalau kata orang sekarang. Itu sulit. Ya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabbil Alamin. Allah, siapa Allah? Allah itu adalah zat yang berhak dan wajib disembah. Rob itu artinya Tuhan. Rob itu artinya pengatur. Rob itu artinya pencipta. Rob itu artinya pemberi rizki. Maka dalam hadis disebutkan,
idza nadaitahu birrahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau kamu memanggil Allah dengan Rahman, ya Rahim, ya Rahman, maka kamu telah mensifati Allah dengan sifat kasih sayang, rahmat. Wa idza nadaitahu billah, kalau kamu menyebut nama Allah dengan sebutan Allah, ya Allah, ya Allah, faqad wasaftahu bijami'i sifatil kamali wal jalal, maka kamu telah mensifati Allah dengan segala sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Wa idza nadaitahu birrabb, kalau kamu menyebut Allah dengan sebutan Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad wasaftahu bithalasi awsaf, kamu telah mensifati Allah dengan 3. Yang pertama, huwal khaliq, dia adalah penciptamu. Yang kedua, huwal mudabbir, dia itu adalah zat yang mengatur segala urusanmu. Yang ketiga, huwal razzaq, dia itu adalah yang memberimu rezeki. Kalau kita manggil Allah ya Rabb, maka seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, duhai zat yang menciptakanku, duhai zat yang telah mengatur segala urusanku, duhai zat yang selalu memberikan aku rezeki, ya Rabb, Rabbul Alamin, Tuhan pencipta, pengatur dan pemberi rizki kepada alamin. Alamin itu apa? Kullu ma siwallah, selain Allah disebut dengan alam, jamaknya alamin. Saya manusia alam, ibu manusia alam, jin alam, masjid alam, semua selain Allah dinamakan alam, jamaknya bentuk pluralnya alamin. Ayat kedua, ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, lagi diulang sama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kenapa Allah tidak katakan dengan nama-nama yang lain, Bu? Al-Malikul Quddus, Al-Qahharul Jabbar. Kenapa Allah tidak katakan dengan nama-nama yang lain? Al-Qahhar yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha merajai, Al-Malik yang maha memiliki, Al-Quddus yang maha suci. Kenapa tidak Allah katakan dengan nama-nama itu? Tapi Allah katakan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menegaskan Bismillah sudah disebut Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disebut lagi, diulang Ar-Rahmanir Rahim. Allah menegaskan, Allah membuka harapan, duhai para pendosa, duhai para pelaku maksiat, duhai yang jauh dari Allah, Allah punya sifat Ar-Rahman yang maha pengasih, Allah punya sifat Ar-Rahim yang maha penyayang. Janganlah kalian putus asa daripada bertaubat. Ampunan Allah luas. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum ada di tenggorokan, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah buka harapan besar sebetulnya itu. Kalau kita paham, baca surat Al-Fatihah, udah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. 2 kali kita baca Ar-Rahmanirrahim. Tegasan dari Allah, jangan putus asa. Kalau kamu punya dosa, kalau kamu terpuruk, kembali kepada Allah. Allah buka seluas-luasnya. Kamu berdosa di siang hari, bersujudlah engkau di malam hari. Kau berdosa di malam hari, bersujudlah engkau di siang hari. Allah senantiasa menunggu. Nah, itulah kita jangan putus asa. Malaikat tuh gedek, Bu, kalau bahasa kalau bahasa orang Betawi, Bu. Oh, gedek, tau gedek, kesel, begondok kalau orang bilang itu ya. Ngelihat orang yang ahli maksiat, Bu, malaikat tuh ya, kalau apalagi malaikat Israil, Bu, itu kalau ngelihat ada orang ahli maksiat tuh, udah dia dikasih nikmat sama Allah, dia maksiat lagi tuh, itu keselnya bukan main, Bu. Ini orang nggak tahu diri, dikasih nikmat, dikasih karunia, masih aja bermaksiat. Itu kalau kita gambar itu, Bu, gemes, Bu, gemes malaikat tuh, Bu, sama orang-orang yang pelaku maksiat, pengen disentil gitu, Bu, disentil ya modar, Bu, mati gitu kan. Cuman Allah Subhanahu wa taala bilang sama malaikat itu yang udah gak sabar ngelihat para pelaku maksiat, duhai malaikatku, selama hambaku meyakini ada aku Tuhannya yang masih membuka pintu maaf, pintu ampun kepada mereka, aku akan ampuni dosa mereka apapun yang mereka lakukan. Tobat dia, habis tobat maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Malaikat protes, ya Rob, mau sampai kapan? Dia tobat, dia maksiat, dia tobat, dia maksiat, sampai dikatakan tobat maksiat. Kata Allah, gak apa-apa, selama dia gak putus asa, dia yakin bahwa saya
bahwa aku, Allah Tuhannya yang akan mengampuni dosanya. Kalau dia tobat, aku akan ampuni dosanya. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Maka jangan sia-siakan kasih sayang Allah kepada kita dengan kita menodainya, dengan kita mengkufuri nikmatnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Maliki yang merajai. Malik itu artinya raja. Kalau di Saudi, Malik Salman, Raja Salman. Yang merajai Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Yaum, hari, ad-din, agama, hari agama. Apa maksudnya hari agama? Hari pembalasan. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, innal birra la yabla, sesungguhnya kebaikan tidak akan sirna, wa dzamba la yunsa, dosa yang kita perbuat tidak akan terlupakan, wad-dayyanu la yamut, Allah tidak akan pernah mati. Fakama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Kebaikan kita tercatat, dosa kita tercatat. Allah melihat kamu berbuat A, Allah akan balas A. Berbuat B, dibalas B. Seperti itu. Din, hari agama, maksudnya apa? Hari pembalasan. Allah yang merajai hari pembalasan. Seakan-akan Allah itu ketika mengatakan Maliki Yaumiddin, akulah raja dari segala raja yang ada, akulah penguasa daripada penguasa-penguasa yang ada. Maka dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, berseru kepada semua makhluk ketika nanti hari kiamat datang, aina al-muta'alli bil jabbar, di mana mereka yang dahulu mengaku sebagai penguasa, di mana mereka yang dahulu mengaku sebagai sebuah raja yang memiliki kekuasaan seenaknya menindas orang, menindas rakyat. Maka Allah mengatakan seperti itu, ditantang sama Allah nanti hari kiamat itu. Para penguasa, para raja Allah tantang. Nah, seakan-akan dua ayat ini sangat sinkron, Bu, antara kutub, kalau kita bilang kutub positif dengan kutub negatif, Bu. Allah dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah buka kasih sayang, harapan. Di bawahnya Maliki Yaumiddin, itu seakan-akan kamu jangan terlena, mentang-mentang saya ini adalah Tuhan yang maha mengampuni, kamu berbuat dosa seenaknya. Kan kadang-kadang orang itu terlena, Bu, tergoda sama setan. Itu tuh ada ayam tetangga, ambil aja, sembelih aja. Kita mikir dosa, nggak boleh dosa. Setan bisikin lagi, nggak apa-apa dosa. Nanti kamu maksiat, habis maksiat taubat gitu kan. Kan diakal-akalin sama setan, Bu. Dosa aja tuh, dosa. Nanti habis dosa kamu taubat. Kamu belum pernah kan merasakan manisnya taubat. Wow, luar biasa. Setan itu menggoda manusia. Bikin dosa dikit, nanti habis dosa kamu taubat, nangis di hadapan Allah. Kamu akan merasakan nikmatnya taubat. Godaan setan tuh. Maksudnya Allah, jangan kamu terlena, mentang-mentang saya ini adalah Tuhan yang maha mengampuni dosa, akhirnya kamu maksiat seenaknya, meninggalkan perintah, menjalankan larangan. Nah, Allah katakan, ingat, semua yang ada kamu amalkan di dunia, yaumuddin, nanti akan ada pembalasannya. Itu. Jadi Allah selain punya sifat kasih sayang yang luar biasa, Allah juga zat yang maha penuntut balas. Seimbang tuh, jadi ada kutub positif, kutub negatif tuh di situ. Kita mesti memahami keseimbangan Allah yang punya sifat yang lembut, Allah juga punya sifat yang keras juga, seperti itu. Maliki Yaumiddin. Nanti kalau kita sholat di Maroko, Bu, atau dengan imam-imam yang bermadzhabkan Maliki, kita akan mendengar bacaan yang beda. Maliki Yaumiddin, panjang alifnya, Maliki Matobi'i. Itu bacaan kita. Mayoritas orang-orang yang bermadzhabkan Syafi'i, bacaan Qur'annya, kiroahnya mengikuti kiroah Imam Hafiz, Al-Imam Hafiz, Maliki Yaumiddin. Kalau orang-orang yang bermadzhab Maliki, banyak kiroahnya mengikuti kiroahnya Imam Warash. Jadi bukan Maliki Yaumiddin, mereka bacanya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tidak panjang, Bu, langsung Maliki Yaumiddin, pendek. Jangan bingung nanti kita kalau kita makmum kepada imam-imam yang bermadzhabkan Maliki.
Iya Ustadz, kalau dia madhabnya Maliki, kalau dia madhabnya Syafi'i, itu membaca Qurannya kagak bener. Harusnya panjang, dia baca pendek. Salah. Madhabnya Syafi'i, bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, nggak tahu ilmunya, ya salah kalau gitu. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Doa. Ini mulai doa nih, Bu. Tadi pujian, mulai dari bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, maliki, itu pujian. Ini ayat selanjutnya adalah doa. Ihdina, ya Allah tunjukkan kami, berilah petunjuk kepada kami, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Orang bertanya, ada apa kita minta untuk diberikan jalan yang lurus? Wong kita sudah Islam, kita sudah beriman kepada Allah. Untuk apa kita minta? Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya adalah ihdina as-sabat. Kita minta ketetapan iman Islam. Iya sudah Islam, sekarang kita iman. Ada jaminan kita mati dalam keadaan Islam? Ada jaminan kita mati dalam keadaan iman? Tidak ada jaminan. Meskipun ulama, meskipun kiai, meskipun syekh, meskipun habib, tidak ada jaminan mati dalam keadaan iman. Maka doa kita kalau Fatihah, doa, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, tetapkan iman Islam saya, matikan saya dalam keadaan iman dan Islam, berjumpamu dengan keadaan bahagia. Begitu. Saya pernah ketemu, Bu, di Bali, Bu, itu ada kiai, Bu, bayangin kiai sehari-harinya ngajar tafsir, kita kenal. Begitu meninggal, Bu, datang ke rumahnya, ngelayat, kalau kita bahasa ngelayat, takziah. Datang ke rumahnya, kita tanya, mana jenazahnya Bapak? Kita tanya sama perempuan, entah istrinya entah siapa, mana jenazahnya Bapak? Pak, jenazah Bapak itu sudah dibakar, sudah di upacara ngaben dibakar, Bu. Bayangin, Bu, kita kaget, kiai kok dibakar? Ini Islam, ngapain pakai ikut-ikutan upacara Bali? Bu, bukankah dia ini kiai, bukan dia Islam, kenapa pakai dibakar, Bu? Apa jawaban ibu itu? Ustaz, dia sudah 2 tahun lalu pindah agama Hindu. 2 tahun lalu. Saya nggak kebayang itu, Bu. Dia agamanya Hindu tapi masih ngajar tafsir, Bu. Masih ngajar agama Islam, masih ngajar pengajian ibu-ibu majelis taklim tuh. Padahal agamanya sudah pindah ke Hindu itu. Saya nggak kebayang itu. Naudzubillah, kiai matinya dalam keadaan Hindu. Kita nggak tahu Islam iman kita ini sampai kapan, kita nggak tahu. Minta selalu doa kalau kalau kita baca Fatihah dalam sholat kita, baca Fatihah kita dalam apapun, ihdina ya Allah, tetapkan iman Islam saya ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka orang-orang yang telah engkau karuniai nikmat, mereka yang engkau karuniai hidayah, mereka yang engkau jadikan orang soleh. Ya Allah, berikan saya jalan seperti jalan orang-orang soleh, jalan para nabi. 4. Ihdinas siratal mustaqim itu tafsirannya 4. Syuhada, ma'asyuhada, as-siddiqin, as-syuhada orang-orang yang mati syahid, as-siddiqin orang-orang yang benar, as-solihin orang-orang yang soleh. Satu lagi, para nabi, para syuhada, para orang-orang yang benar, siddiqin orang yang jujur yang benar, as-solihin orang soleh. Inilah tafsiran dari siratal mustaqim. Jalan siapa itu? Jalan para nabi. Jalan siapa? Jalan para syuhada. Jalan siapa? Jalan para orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Allah dalam ayat ini mengajarkan kita beradab kepada Allah, beradab, berakhlak. Ketika Allah berikan nikmat, maka kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Ketika Allah memberikan kebaikan, kita nisbatkan kebaikan ini kepada Allah. Jadi kalimatnya kalimat aktif, bukan kalimat fasif. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab mabni maklum, bukan mabni majhul. Kita lihat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan
yang telah engkau berikan nikmat. Kita mengatakan engkau ya Allah yang memberikan nikmat, engkau ya Allah kepada mereka. Nikmat kita sandingkan kepada Allah, kita nisbatkan kepada Allah. Tapi ketika kita mengatakan al-maghdub, yang dimurkai, Allah tidak mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairi ma aghdabta alaihim, bukan orang yang engkau murkai ya Allah. Kita tidak bilang Allah murkai mereka, tidak. Bagaimana maknanya? Orang-orang yang dimurkai. Kita tidak katakan Allah yang memurkai. Untuk apa? Adab kita. Bagaimana kita tidak menisbatkan sesuatu yang jelek kepada Allah, meskipun pada hakikatnya Allah yang melakukan. Mereka dimurkai, siapa yang memurkai? Ya Allah. Cuman kalimatnya kita dengan sopan santun kita kepada Allah, orang-orang yang dimurkai. Kita tidak katakan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, enggak, kita katakan seperti itu. Itu Allah ngajarin kita adab sopan santun bagaimana kepada Allah. Itu ghairil maghdubi alaihim, tafsirannya ghairil maghdubi alaihim, namanya Syekh Wahbah Al-Zuhairi, punya kitab namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau katakan al-maghdubi alaihim al-yahud, yang dimaksudkan orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat? Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mengatakan an-nasara, al-maghdubi alaihim Yahudi, waladdallin nasara. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan para orang soleh, jalan para syuhada, bukan jalan orang Yahudi yang kau murkai, bukan jalan orang Nasrani yang sesat. Islam ini tengah-tengah, Bu. Saya kasih contoh moderatnya Islam di antara orang Yahudi. Orang Yahudi itu terlalu menggampangkan, orang Nasrani kebablasan. Orang Yahudi saking menggampangkannya apa, Bu? Nabi itu dibunuh, Bu. Para nabi itu dibunuh, itu orang Yahudi itu. Kurang ajarnya mereka kepada para nabi. Orang Nasrani kebablasan, nabi dianggap Tuhan, Nabi Isa dianggap Tuhan, kebablasan mereka. Islam tengah-tengah, nabi ya nabi, Tuhan ya Tuhan. Contoh gampangnya, menyembelih, Bu, menyembelih. Ibu ada yang pernah nyembelih ayam enggak? Atau nyembelih kambing atau sapi bahkan? Islam mengajarkan kalau nyembelih itu dengan cara yang baik, pisau yang tajam, disembelih jangan sampai putus. Makruh kalau sampai kita langsung memutuskan kepala dari lehernya itu, langsung tergelinding kepala dari lehernya hewan itu, makruh. Yang penting darahnya mengalir, uratnya putus, nggak sampai putus. Tuh, Islam ngajarin kayak gitu. Orang Yahudi bagaimana mereka? Orang Yahudi itu, orang Yahudi kalau mereka menyembelih, mereka tidak mau ada satu darah pun yang mengalir. Mereka kalau nyembelih ayam, Bu, orang Yahudi itu, Bu, itu ada engsel pintu, Bu. Engsel pintu, jadi lehernya ayam digencet, Bu, di engsel pintu, krek gitu, mati tuh ayam pecekek gitu kan. Mereka nggak rela ada satu tetes darah pun keluar. Orang Yahudi. Orang Nasrani kalau nyembelih dibuntungin, Bu, jadi udah disembelih pisah kepala sama leher, kebablasan. Islam tengah-tengah moderat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditutup dengan amin, karena doa mulai dari ihdina sampai akhir doa ditutup dengan amin. Apa artinya amin? Istajib ya Allah, kabulkan, terima ya Allah. Ya, itulah singkat daripada pembahasan surat Al-Fatihah. Karena waktunya sudah habis, ya saya ucapkan ini saja. Mohon maaf kurang lebihnya atas apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.